Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Minggu ini adalah minggu kedua, di mana minggu kemarin itu kita membahas tentang citizen friendly yang ada di Undang-Undang 30 tahun 2014. Di mata kuliah Hukum Administrasi Negara ini nanti mahasiswa akan banyak menggunakan referensi dari Undang-Undang 30 2014. Jadi memang sebaiknya dibaca dari judul sampai dengan penjelasan. Nah, jadi saat akan kuliahan, nah mahasiswa sudah ada bayangan, jadi tidak begitu bingung gitu ya. Setelah kemarin kita membahas citizen friendly, nah di pertemuan kedua berdasarkan RPS ya, jadi mahasiswa diharapkan memahami lebih dalam tentang latar belakang dilahirkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan kemudian mahasiswa juga memahami ruang lingkup dan asas dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Untuk awalan Undang-Undang 30 Tahun 2014 itu belum lama ya, berarti baru sekitar 6 tahun. Artinya undang-undang ini bukan undang-undang yang lama sekali, tapi undang-undang yang baru. Nah, nanti ada beberapa referensi yang juga sudah saya upload di folder pertemuan kedua ya, nanti silahkan dibaca, termasuk dari sejarahnya. Yang menarik adalah Undang-Undang 30 tahun 2014 ini adalah undang-undang yang direncanakan sejak tahun 2004. Jadi tahun 2004 itu saat Undang-Undang Dasar baru di amandemen, ya kan, baru selesai di amandemen tahun 2002, wacana untuk membuat sebuah pengaturan tentang administrasi pemerintahan ini sudah ada setelah tahun 2002, tepatnya tahun 2004. Artinya undang-undang ini itu prosesnya itu 10 tahun sampai disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan itu waktu yang tidak sebentar. Artinya banyak pertimbangan yang ada. Jadi judul undang-undang ini kan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan. Artinya kita harus tahu dulu nih, apa sih definisi dari administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Nah, kemudian kita merekonstruksi pertanyaan, kenapa Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ini dibentuk gitu ya? Kenapa gitu? Apa tujuannya gitu? Nah, berarti kita dapat membagi, ya kan, tujuannya itu menjadi, atau dasarnya itu ya, menjadi dasar filosofis, dasar sosiologis, dan dasar yuridis. Jadi secara filosofis ini tujuan dari Undang-Undang 30 tahun 2014 itu adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kenapa kok harus ada Undang-Undang 30 tahun 2014 gitu ya? Karena pemerintah ingin meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Gimana cara meningkatkan kualitasnya? Dengan mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, apa dasar sosiologisnya gitu ya? Dasar sosiologisnya adalah bahwa pengaturan mengenai administrasi pemerintahan ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum baik bagi warga masyarakat maupun pejabat pemerintah. Jadi warga masyarakat ini akan dapat perlindungan hukum ya, agar tidak mendapatkan
perlakuan yang sewenang-wenang dari pejabat pemerintah. Pun pejabat pemerintah juga mendapatkan perlindungan hukum gitu ya, karena tidak semua gitu ya, atau tidak berarti pejabat pemerintah itu melakukan atau melaksanakan kewenangannya itu kadang ada dilema gitu ya, ini boleh dikeluarkan atau tidak keputusannya gitu ya. Nah, kalau dikeluarkan bagaimana resikonya? Nah, itu pejabat pemerintah juga mendapat perlindungan hukum. Kemudian yang ketiga, dasar yuridisnya adalah undang-undang ini menjadi landasan hukum sebagai dasar keputusan atau tindakan pejabat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi jelas undang-undang ini akan menjadi landasan hukum pejabat pemerintah. Jadi apa nih tujuan dilahirkannya atau dibentuknya Undang-Undang 30 tahun 2014? Yang pertama adalah tadi ya, yang dasar yuridisnya menjadi dasar hukum atau payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Artinya nanti Undang-Undang 30 tahun 2014 ini juga menjadi payung hukum bagi undang-undang yang lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Nah, kemudian yang kedua, tujuannya adalah menjaga hubungan baik di sini antara aparat pemerintah dengan warga masyarakat. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien. Dan yang keempat, Undang-Undang 30 2014 ini menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Kurang lebih itu tujuannya. Masih ada kaitannya ya dengan dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis. Nah, sebelum kita lebih lanjut, ini ada yang menarik gitu ya. Jadi undang-undang administrasi pemerintahan ini itu bukan sesuatu yang baru di dunia gitu ya. Jadi kalau di Indonesia ini baru ada tahun 2014, tapi kalau di Jerman itu sudah ada sejak lama. Kemudian di Spanyol juga ada sejak tahun 1889, di Austria sejak tahun 1921, di Amerika Serikat sejak tahun 1946, di Italia sejak tahun 90, bahkan di Belanda juga ada administratif wetbesturch. Karena memang undang-undang administrasi pemerintahan ini dulunya, jadi awal-awal ada usulan dibuatnya undang-undang administrasi pemerintahan ini, para perumus itu banyak mengkomparasi dengan undang-undang prosedur administrasi negara Republik Federal Jerman. Nanti bisa dibaca ya, ada e-book yang saya upload di pertemuan kedua. Nah, di situ ada sejarah yang lengkap gitu ya, dari awal usulan adanya undang-undang administrasi pemerintahan ini sampai undang-undang ini disahkan gitu. Jadi memang awalnya banyak dilakukan studi-studi perbandingan dengan Jerman gitu ya, sampai akhirnya dengan kajian-kajian yang lain dan disahkannya Undang-Undang 30 tahun 2000. Kita kembali lagi tadi dasarnya, tujuannya gitu ya, sambil melihat dari negara lain. Kemudian kita kembali, apa sih latar belakang dibentuknya Undang-Undang 30 tahun 2014. Jadi hasil kajian dari Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN, kenapa harus lahir Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu sebagai upaya revolusi bagi perkembangan hukum administrasi negara di Indonesia, sekaligus sebagai hukum material dari undang-undang tentang peradilan tata usaha negara. Karena gagasan menjadikan undang-undang administrasi pemerintahan ini sebagai hukum material bagi pengadilan tata usaha negara adalah karena
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang PTUN yang diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ya, itu hanya mengatur hukum acara atau hukum formil. Jadi apabila terjadi sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan PTUN ya, jadi sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan PTUN, seringkali ditemui hakim mengalami kesulitan apabila berhadapan dengan perkara yang hukum materialnya tidak diatur dalam undang-undang PTUN. Jadi ada saat itu sering ditemui kekosongan hukum gitu ya. Jadi apabila undang-undang administrasi pemerintahan ini ditempatkan sebagai undang-undang payung atau umbrella act di semua sektor pemerintahan, RUU undang-undang gitu ya. Jadi waktu itu kan dibahasnya masih RUU gitu ya. Jadi undang-undang administrasi pemerintahan ini akan punya hubungan yang kuat dengan undang-undang PTUN. Nah, karena undang-undang administrasi pemerintahan ini bertujuan agar aparatur pemerintahan semakin baik dan korupsi dan nepotisme bisa berkurang. Karena kan ini semangatnya waktu itu kan semangat setelah reformasi ya, jadi pemberantasan KKN. Nah, salah satunya dengan dibentuknya Undang-Undang 30 tahun 2014 ini gitu. Karena kan ini berkaitan dengan pemerintahan. Nah, kemudian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini erat hubungannya dengan PTUN sebab akan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jadi PTUN akan mempertahankan dan memaksakan agar dipatuhinya ketentuan-ketentuan dan kaidah yang mengatur tentang administrasi pemerintah. Kalau sebelumnya yang tadi kita bahas itu adalah tujuan dibentuknya Undang-Undang 30 tahun 2014 gitu ya. Nah, yang ini adalah slide ini adalah tujuan Undang-Undang 30 tahun 2014 yang sudah dirumuskan dalam pasal di undang-undang ini gitu ya. Jadi tujuannya adalah yang pertama menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yang kedua menciptakan kepastian hukum, yang ketiga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, yang keempat menjamin akuntabilitas badan atau pejabat pemerintahan, yang kelima memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan. Yang keenam, melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan menerapkan asas umum pemerintahan yang baik. Dan yang ketujuh, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Jadi tujuan ini adalah tujuan setelah dirumuskannya banyak masukan-masukan gitu ya. Jadi kan saat undang-undang ini jadi RUU, masih jadi rancangan undang-undang, masih dibahas, itu kan ada banyak masukan, kita harus membuat undang-undang administrasi pemerintahan agar tujuannya A, B, C, D gitu ya. Nah, kemudian dirumuskan menjadi 7 dan dirumuskan dalam pasal di Undang-Undang 30 tahun 2014. Nanti coba dicek pasal berapa tentang tujuan Undang-Undang 30 tahun 2014. Kemudian apa ruang lingkup Undang-Undang Administrasi Pemerintahan? Jadi ruang lingkupnya itu adalah aktivitas badan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar ataupun Undang-Undang. Jadi semua aktivitas pejabat pemerintah baik dalam tingkat eksekutif, yudikatif, legislatif, ataupun yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 atau Undang-Undang itu masuk dalam administrasi pemerintahan. Nah, pengaturan administrasi pemerintahan ini mencakup hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, upaya administratif, pembinaan, pengembangan, dan sanksi administratif. Jadi pengaturan administrasi pemerintahan ini nanti akan dibahas lebih lanjut di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, dalam pertemuan tersendiri. Tapi kurang lebih inilah ruang lingkup Undang-Undang Administrasi
pemerintahan. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas dari Undang-Undang 30 tahun 2014 ini adalah tentang asas. Jadi penyelenggaraan administrasi pemerintahan ini berdasarkan 3 asas. Yang pertama, asas legalitas, yang kedua, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan yang ketiga adalah asas umum pemerintahan yang baik. Apa sih asas legalitas gitu ya? Nah, yang dimaksud dengan asas legalitas adalah bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan atau tindakan yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintahan. Jadi jadi tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah itu harus ada dasar hukumnya gitu. Jadi apakah ada dasar hukumnya berupa perda atau berupa keputusan menteri atau berupa undang-undang gitu ya. Jadi kalau tidak ada dasar hukumnya artinya tidak boleh dibuat sebuah keputusan atau sebuah tindakan gitu ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, yaitu bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pejabat pemerintah tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat sebagaimana yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi tindakan atau keputusan dari pejabat pemerintah itu tidak boleh melanggar hak asasi manusia gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, asas umum pemerintahan yang baik. Nah, asas umum pemerintahan yang baik ini diatur dalam satu pasal khusus di pasal 10. Di antaranya adalah asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, kemudian asas ketidakberpihakan, keempat asas kecermatan, kelima asas menyalahgunakan kewenangan, keenam asas keterbukaan, ketujuh asas kepentingan umum, dan kedelapan asas pelayanan yang baik. Nah, apa sih tadi yang pertama itu asas kepastian hukum? Nah, asas kepastian hukum itu adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian apa itu asas kemanfaatan dan asas-asas yang lainnya? Nah, itu nanti akan kita diskusikan dalam pertemuan kali ini. Jadi udah siap-siap menjawab diskusi ya. Nah, dalam nanti menjawab diskusi setelah mendengarkan penjelasan ini, mahasiswa silahkan dibaca lagi Undang-Undang 30 tahun 2014-nya, kemudian silahkan dibaca artikel-artikel atau e-book terutama yang sudah saya upload di pertemuan kedua. Itu nanti akan menjadi panduan para mahasiswa dalam menjawab diskusi. Karena kuliah ini 4 SKS, jadi masih banyak waktu di jam ini ya untuk para mahasiswa membaca lagi materi-materi tambahannya dan kemudian menjawab diskusinya. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang masih dibingungkan, silahkan dituliskan pertanyaannya, nanti kita akan berusaha untuk menjawabnya. Demikian sedikit penjelasan dari pertemuan kedua kali ini. Kami tunggu partisipasi aktifnya dalam diskusi, karena diskusi ini ada bobot nilai 5% ya. Jadi di setiap pertemuan pasti ada diskusi dan bobot nilainya itu 5%, dan itu ditandai sebagai presensi hari ini. Jadi bagi yang tidak mengerjakan maka dia dianggap tidak hadir dalam pertemuan kali ini. Jadi silahkan dikabarkan untuk teman-teman yang lainnya, diingatkan lagi jadwal kuliahnya karena ini juga baru minggu kedua. Jangan sampai tidak mengikuti karena ini materinya akan berkaitan satu sama lain di setiap pertemuan. Oke, demikian penjelasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.